Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak-bapak hadirin jamaah pengajian Kanza Al-Amin yang dirahmati, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur senantiasa kita curahkan, kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, inayahnya, sehingga dengan rahmat-rahmat tersebut kita di malam hari ini bisa berkumpul di dalam majelis ta'lim. Ini suatu karunia yang luar biasa. Ini jam-jam sebenarnya jam istirahat bapak-bapak yang pulang kerja, seharusnya ini waktu kumpul dengan keluarga. Kita kumpul di sini untuk taklim. Ini tidak semua orang diberi nikmat itu. Iman Islam. Dan itu harus kita syukuri ya sebagai suatu nikmat terbesar, karena sesaat saja kita di majelis ta'lim itu lebih baik daripada sholat kita, sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau sehari kita sholat 17 rakaat atau sholat rawatib, sholat sunnah sehari semalam 10 rakaat karena 5 waktu misalnya, berarti untuk mencapai 1000 rakaat kemungkinan 100 hari. Nah, ibadah sholat sunnah 100 hari ini masih kalah pahalanya dengan taklim kita malam ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya, senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan senantiasa cinta kepada sunnah-sunnahnya. Karena kalau kita sudah cinta kepada sunnahnya, pasti kita akan cinta kepada orangnya. Kalau kita cinta kepada orangnya, maka kita akan selalu menyebutnya. Kalau kita sudah selalu menyebutnya, insya Allah akan bersamanya nanti di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang cinta kepadaku nanti akan bersamaku nanti di jannahku. Jannah surganya Allah yang diperuntukkan untuk Rasulullah. Insya Allah kita umatnya berkumpul bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita awali pengajian kita dengan pembacaan syahadat dan sholawat Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Babuz zakat. Kita malam ini bahas tentang zakat, baik zakat secara syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat.
bagaimana zakat itu kita tunaikan di segala bidang kehidupan kita sampai ke tingkatan makrifat. Karena 4 tingkatan itu ada di dalam satu diri kita, dalam satu wadah, yaitu diri kita. Tinggal kita menempatkan pelaksanaannya baik secara syariat, tarekat, hakikat ataupun makrifat. Tidak asing lagi kalau secara syariat tentang zakat. Zakat itu az-zaki, asal katanya zakiya yazka, itu artinya membersihkan. Membersihkan diri, membersihkan harta benda. Makanya ada bahasanya zakat fitrah, artinya membersihkan diri kita supaya menjadi fitrah kembali, suci kembali, seperti bayi yang baru lahir kalau di bulan Ramadan itu. Adapun zakat harta, yang membersihkan harta kita, ya, membersihkan, tentu yang namanya dibersihkan ada kotoran-kotoran. Makanya az-zakatu mukhurrasikhun. Jadi zakat itu ya kotoran yang harus kita bersihkan, kita salurkan kepada yang berhak. Jadi harta kita itu 100% bukan milik kita. Minimal harus dikeluarkan 2,5%-nya untuk orang-orang yang berhak. Ada 8 orang yang berhak, asnafnya itu minimal. Jadi Rasulullah itu memberi aturan itu untuk orang yang awam. Tapi kalau orang yang khos, berzakat itu nggak harus 2,5%. Itu aturan minimalnya. Ya. Para sahabat berbeda-beda dalam menzakati hartanya, menzakati dirinya berbeda-beda, menafkahkan hartanya itu berbeda-beda. Nah, karena supaya seluruh umat Islam itu ikhlas, maka ditetapkan oleh Rasulullah hanya 2,5% saja. Itu ada yang 10%, ada yang 5%. Bahkan lebih daripada itu pun sahabat mengerjakan bagi mereka-mereka yang termasuk orang-orang yang ikhlas, ya, membersihkan harta. Itu secara syariat. Adapun secara tarekah itu karena tarekah itu adalah pelaksanaan ajaran syariat yang diaplikasikan dalam akhlakul karimah. Maka zakat itu adalah membersihkan akhlak kita dari akhlak-akhlak tercela. Ya. Panca indera kita yang ada di dalam diri kita, kita zakati. Kita bersihkan akhlaknya dari akhlak-akhlak yang tercela. Mulai dari mata, kita zakati mata kita bersihkan mata kita agar tidak melihat hal-hal yang bukan haknya. Melihat aurat misalnya, kan bukan haknya, aurat wanita itu bukan hak kita. Itu kita hindari, kita bersihkan dari hak-hak itu. Kalau orang awam ada yang ngintip misalnya, itu juga bukan hak kita. Nah, kita hindari itu. Itu juga sudah berzakat secara tarekoh. Makanya ahli-ahli tarekoh, kegiatan mereka ada sebagian besar itu yang zikir, uzlah, menyepi, ya, karena ingin panca inderanya bersih daripada akhlak-akhlak tercela. Makanya diciptakan zikir-zikir yang memang dikerjakannya bisa menghabiskan waktu seharian, ada yang separuh hari. Sebenarnya tujuannya untuk menghindari akhlak-akhlak tercela tersebut, seperti Qadariyah, Naqsabandiyah. Mereka kalau berzikir lama. Nah, itu menciptakan zikir-zikir yang lama sehingga mereka lupa dengan duniawi, urusan dunia. Itu orang-orang tarekah.
Tujuannya ya menghindari akhlak-akhlak tercela. Mulai dari mata, telinga. Telinga tidak mendengar hal-hal yang tidak penting. Telinganya diajak untuk mendengarkan kalamullah, zikir, ya, mendengarkan ta'lim, mendengarkan tausiah, ya, nasihat-nasihat, sering bergaul dengan para ustadz, para alim, para ulama untuk mendengarkan wasiat-wasiatnya, tausiah-tausiahnya. Diajak telinganya untuk beribadah, mendengarkan pengajian, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Inilah torekohnya Rasulullah seperti ini. Akhlakul karimah. Ada sebagian yang mengatakan torekoh Rasulullah, ada yang mengatakan manhaj Rasulullah. Ya apapun lah itu namanya, mereka memberi nama. Intinya menuntun panca indera itu untuk berakhlakul karimah. Tangan diajak untuk beribadah, tidak menganiaya orang. Ya. Dan ini bahaya sebenarnya panca indera kita ini kalau sampai menganiaya orang. Lisan kita sampai menghina orang. Ada satu hadis yang mana hadis itu betul-betul memperingatkan kita, Rasulullah itu jangan sampai kita itu menyakiti orang dengan panca indera kita ini. Suatu saat ketika berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah itu bertanya kepada sahabat, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu tentang kebangkrutan, tentang bangkrut? Para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina ma la dirhamalaha wala mata. Man la dirhamalaha wala mata. Menurut kami, kata para sahabat, yang namanya bangkrut itu orang yang tidak memiliki dirham atau rupiah kalau kita ini. Wala mata, dan tidak punya harta, tidak punya penghasilan. Tidak punya duniawi. Kata Rasulullah, bukan itu maksud saya. Kebangkrutan di sini tidak ada hubungannya dengan urusan ekonomi, urusan dagang, ya, tidak ada. Tapi kata Rasulullah, kata Rasulullah bersabda, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Nah, ini disebut oleh Rasulullah. Wa ya'ti qad syatama haza wa qazafa haza wa akala mala haza wa safaka dama haza wa daraba haza. Fayu'ti hasami wa fayu'ti min hasanatu haza hasanatu. Haza min hasanatu. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhiza min khotoyahum summa turiha alaihi wa turiha finnar. Muflis atau bangkrut umatku, kata Rasulullah, nanti mereka di yaumil qiyamah itu datang dengan membawa banyak pahala. Pahala-pahala sholat mereka, pahala-pahala puasa mereka, dan pahala-pahala zakat mereka, dan pahala-pahala yang lain. Namun tidak hanya itu, umatku juga datang dengan membawa pahala keburukannya. Membawa pahala telah menghina orang lain, mencaci orang lain. Nah, kemudian membawa pahala mereka memakan harta atau hak orang lain. Kemudian menumpahkan darah sesama muslimnya. Kemudian membawa pahala telah menganiaya, memukul, menganiaya. Wa daraba hadza, memukul. Nah, pahala-pahala seperti itu ini menjadi bumerang,
menjadi kebangkrutan bagi umatku. Jadi mereka datang dengan pahala kebaikan banyak, namun pahala-pahala keburukan juga banyak, yang akhirnya karena waktu di dunia belum sempat diselesaikan hak-haknya kepada sesama, ya. Misalnya Agus telah menganiaya, menghardik, mencaci maki, menghina orang, atau telah membunuh orang, atau telah memakan harta temannya yang belum sempat ia bayar, berhutang belum sempat ia lunasi, terbawa sampai mati, di yaumil qiyamah kelak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan menuntut orang yang telah kita aniaya, orang yang telah kita sakiti, orang yang telah kita berhutang kepadanya, orang yang telah kita pukul, bahkan orang yang telah kita bunuh, belum sempat kita minta ridho daripada keluarganya. Maka pahala kebaikan kita semuanya, sholat kita, zakat kita, puasa kita akan diberikan kepada orang yang kita aniaya untuk membayar sakit hati orang yang telah kita aniaya. Zakat kita, makanya akhlak ini hati-hati, ya. Itu ahli torekoh itu saking takutnya berakhlak yang buruk kepada sesama sampai uzlah, menyepi. Itu menyepi di gunung, di goa, supaya tidak menyakiti hati orang, karena bahaya dampaknya, dibawa sampai mati. Belum cukup amal ibadah kita untuk membayar, karena ibadah kita sedikit, puasa kita jarang, zakat kita pelit, nggak ada zakat dikeluarkan, puasa, sholat kita juga jarang-jarang, 5 waktu juga kadang tinggal, nggak cukup untuk membayar sakit hati orang, ya. Fa'in faniyat hasanatahu qabla ayyuqdama alaihi, kalau belum cukup kebaikannya itu untuk membayar, ukhiza min khotoyahum, keburukan daripada orang yang dianiaya itu, ukhiza, diambil keburukan orang yang kita aniaya itu, faturihat alaihi, kemudian diserahkan kepada kita, diserahkan kepada orang yang menganiaya itu, diserahkan. Ini keburukan orang yang kamu aniaya, dikalungkan. Faturihat finnar, kemudian setelah dikalungkan, diserahkan keburukan itu, faturihat finnar, dicampakkan ke dalam neraka. Jadi kita ini udah beramal banyak, tapi akhirnya amal kita habis untuk membayar keburukan kita kepada orang lain. Nah itu makanya zakat secara torekoh ini akhlakul karimah, membersihkan akhlak-akhlak buruk, terutama akhlak kepada orang, ya. Akhlak-akhlak mulut kita, lisan kita, kaki kita, tangan kita sampai menganiaya, mulut kita menghina, mencaci orang. Wah, lu mah orang jaseng, kere, sakit hati orang tersebut, maka kita harus meminta maaf. Makanya ada, kalau di Indonesia kan ada istilahnya Idul Fitri itu, saling keliling sama tetangga yang pernah kita salah, saling memaafkan, ya. Makanya ada bahasanya minal aidina wal faizin, minal aidin, kita termasuk golongan orang-orang yang kembali apa? Kembali suci, karena kita sudah saling memaafkan. Ya kalau bisa jangan hanya kepada tetangga, musuh kita datangi. Kita pernah bertengkar, kita tinju, ya. Bahkan orang yang kita punya utang kepadanya, datangi. Kalau kita belum mampu bayar, minta tempo, ya. Jangan sampai dia tidak ikhlas, minta tempo, saya belum bisa bayar, ya. Itu kita minta kepada Allah, ya, kekuatan untuk bisa menjaga akhlak kita dari akhlak tercela. Minta rezeki kepada Allah supaya kita bisa bayar hutang-hutang yang kita tinggalkan pada sahabat, teman, orang-orang, ya. Supaya jangan sampai hutang ke bawah mati, ya. Dendam oleh musuh kita jangan sampai ke bawah mati, ya. Orang yang pernah kita bunuh, bahkan mungkin diantara kita ada yang pernah membunuh orang,
kita minta ridho kepada keluarganya, ya. Kita ziarahi makamnya, ya. Minta ampunan untuk kepada Allah. Ya, semoga yang orang yang kita bunuh keluarganya ridho. Ini hati-hati, zakat orang-orang toreko yang seperti itu. Ya, makanya kelasnya beda. Orang syariat dengan torekoh itu kelasnya berbeda. Tingkatan keimanan juga berbeda. Pelaksanaannya pun berbeda. Kalau zakatnya orang syariat selesai dengan membayar zakat 2,5% diambil dari gajinya, dari penghasilannya, selesai. Ya, fitrah pakai beras 2,8 kilo selesai. Tapi ternyata tidak cukup hanya itu. Pelaksanaan atau pelajaran daripada zakat itu lebih daripada itu, ya, membersihkan akhlak-akhlak tercela. Nah, kemudian meningkat lagi ke zakat para ahli hakikat. Hakikat daripada zakat. Kalau secara orang-orang torekoh itu membersihkan akhlakul karimah, membersihkan akhlak qabihah menjadi akhlakul karimah. Kalau orang hakikat ini membersihkan hatinya. Kalau tadi membersihkan akhlaknya, membersihkan diri, membersihkan harta, kemudian membersihkan akhlak, ini membersihkan hatinya. Tidak nampak oleh orang. Kalau orang syariat dan toreko itu masih nampak sama orang. Bayar zakat masih nampak, dilihat tetangganya. Saya zakat, karena ada ijab qabul. Kalau zakat itu berbeda sama sedekah tanpa ijab qabul. Kalau zakat ada ijab qabul. Saya, penghasilan saya sekian. Ini zakat saya, harta saya, zakatnya sekian. Ada musannif, ada amilnya, ada mustahiknya. Nah, kelihatan. Begitu pula orang-orang yang toreko, kelihatan, oh dia tidak kumpul-kumpul lagi orang-orang pesta, menghindari daripada saya maksiat, joget-joget misalnya, melihat aurat biduan misalkan, kan itu kan termasuk maksiat. Saya di rumah saja. Ini juga menzakati matanya. Tapi kalau secara hakikat tidak nampak sama orang. Karena apa? Menzakati hatinya itu dari hawa nafsunya. Nah, nafsu ini sangat halus. Ada yang lebih halus lagi. Ya, halus, kasar, halus, lebih halus, paling halus. Ini hati-hati, nafsu ini. Kalau nafsunya orang syariat nampak jelas, ya. Punya tanah sehektar, patok digeser. Ini jelas nafsunya orang syariat, kelihatan. Serakah sama dunia, kan. Punya mobil Terano, tetangga beli Pajero, saya beli Fortuner. Ya, tetangga beli motor, saya beli mobil. Tetangga beli kulkas baru, saya beli kulkas baru. Nampak gitu keserakahannya itu. Lo amahnya itu nampak jelas. Nafsu lo amahnya. Amarahnya juga tampak jelas. Dia omong sedikit, Emang Madin itu orang Lampung, ya. Udahlah, jangan begaul-begaul sama dia. Kedengar sama orang Lampung ini. Ya, kamu ini ngomongin saya. Kaplok ngomong saya, tabok kamu. Ini kan mudah tersinggung amarahnya. Mudah emosi. Ini juga nampak gitu orang-orang syariat. Jelas. Gitu. Kalau sufiyah, nafsu-nafsu sufiyah juga nampak juga. Nafsu yang kecenderungannya itu malas untuk berbuat baik. Sholat malas, sholat sunnah lebih malas, ya. Kemudian beramal baik malas, ya. Tidur juga termasuk nafsu sufiyah. Ini hati-hati, ya. Orang-orang yang sudah termasuk alim, termasuk dia ahli agama, ahli ahli fikih, memperbanyak tidur itu termasuk juga malas. Ini nafsu sufiyah. Jadi nafsu yang kecenderungannya membawa kemalasan untuk ibadah. Gitu loh.
Walaupun ada sebagian, ada hadis yang mengatakan bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi kalau itu kan syariat, tapi bagi orang hakikat itu nafsu. Kita ikuti nafsu, ya kita akan terlena dengan nafsu itu, akan tertinggal kita. Tingkatan keimanan kita akan stuck, berhenti, hanya sampai di situ. Oh, jadi sebatas itulah kata Allah, apa namanya, keimanan kamu. Gak bisa meningkat lagi. Mau meningkat lagi harus kita tingkatkan iman terus. Jadi level keimanan kita ini tergantung kita. Makanya kata Allah, ana inda zonni abdi, bisa tergantung hamba saya. Kalau menurut mereka sudah dekat dengan saya, ya sudah, segitulah dekatnya mereka dengan saya, kan begitu. Pengen lebih dekat lagi, ya harus mendekat. Makanya kalau di dalam kitab Ibanah, melihat Allah itu dibahas kan, sudah ru'yatullah itu dibahas, melihat Allah itu dibahas di kitab Ibanah itu. Tinggal kita berpikir diri kita ini melihat Allah itu sampai sebatas mana kita melihat Allah. Sudah nampak betul nggak Allah itu sama kita? Karena Allah ini sebenarnya jelas benar. Allah itu besar, maha besar, dan tidak mungkin tidak terlihat. Saking besarnya Allah ini kita tidak nampak di mata kita ini. Padahal Allah itu maha besar. Yang kata orang mau nggak mungkin melihat Allah. Sekarang saja Allah itu nampak betul. Kok katanya nggak bisa melihat? Kan buta matanya, mata hatinya itu buta. Ya, lahum uyunun la yubsiruna biha wa qulubun la ya'qiluna biha. Punya mata nggak dipakai untuk melihat. Melihat apa? Melihat kebesaran Allah. Besar Allah ini. Saking besarnya nggak nampak, kayak semut nempel di gajah. Bagaimana semut melihat gajah? Nggak kelihatan gajah, kan nempel dia di gajah, saking besarnya gajah. Kalau kita diibarat-ibaratkan, tapi Allah tidak bisa diibaratkan. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi bagi orang-orang alim yang ahli ma'rifat, Allah itu nampak sekali, jelas. Makanya Sayyidina Ali ditanya sama sahabat, kamu ini sholat itu khusyuk benar Sayyidina Ali? Kayak benar-benar kamu berhadapan dengan Allah. Ya nggak mungkin saya menyembah Tuhan yang tidak saya lihat. Jadi kamu melihat Allah, ya jelas Allah terlihat. Gitu. Baik secara syariat, mata syariat, apapun mata hakikat. Jelas Allah itu. Nah, makanya kalau kita menggali hati kita, ya, di dalam hati kita itu, di hati kita yang paling dalam itu ada namanya ruh kan, ya. Ada sir, pekerjaan apa namanya ruh itu namanya sirullah. Itu luar biasa kalau kita sudah sampai ke tahapan itu. Melihat Allah tersenyum, melihat Allah tertawa, melihat Allah marah, ya, melihat Allah menjalankan alam raya ini, menggerakkan alam raya ini, ya, melihat Allah ngamuk, ya. Nampak jelas Allah ini, ya, nampak jelas. Nah, jadi kembali lagi, zakatnya orang hakikat itu membersihkan diri dari kekangan hawa nafsu, ya, baik lo amarah, sufiyah, lebih-lebih mutmainnah. Mutmainnah ini nafsu yang halus sekali. Kalau di dalam Al-Quran nafsu mutmainnah ini sudah nafsu yang baik. Kalau dalam Al-Quran bagi orang syariat, ya, yang levelnya di syariat, nafsu yang sudah mutmainnah ini termasuk sudah nafsu yang baik. Artinya mutmainnah itu sudah tenang, sudah ibadah bawaannya, nggak pernah nganiaya orang, nggak pernah mencaci maki orang, ya, sehari-harinya sholat tidak pernah tinggal, sunnahnya, tahajudnya, hajatnya nggak pernah tinggal. Orang yang sudah mencapai
menaklukkan nafsu-nafsu amahnya, sufiyahnya, amarah sudah ditaklukkan sampai ke tahapan nafsu mutmainnah itu sudah alim orang ini. Sudah nggak tersinggung, baik, sopan, santun. Sehingga dalam Al-Quran, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, nafsu yang sudah tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang, menghadap Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Nah, ini sudah, kalau orang syariat sudah bagus, sudah bisa menaklukkan nafsu mutmainnah, sudah halus. Nafsu mutmainnah itu sudah bersih. Tapi bagi orang hakikat, nafsu mutmainnah ini hanya masih nafsu. Gitu. Ya. Nafsu mutmainnah itu sangat halus, lembut, nggak terlihat sama orang. Karena tampangnya manusia ini alim, pakai jubah, ya bersih, baru dari Arab, pakai sorban, pakai peci. Tapi kepalanya kepala kambing orang ini. Kalau nampak bagi orang-orang arif billah, kepalanya kepala kambing. Kok bisa pakai jubah, pakai sorban, pakai peci, tapi kepalanya kambing? Karena walaupun ibadah nampaknya, tapi di otaknya masih yang dipikirkan urusan duniawi. Sholat, Allahu Akbar, ya Allah, Alhamdulillah, saya puasa ya Allah, nanti buka saya pengen sama sop kambing. Yang dipikir masih sebatas makanan. Nah, memang nggak nampak, itu udah bagus orang ibadah. Yang alim merasa alim, yang alim merasa lebih alim, yang guru merasa lebih suci, lebih banyak ibadahnya, merasa lebih pintar dari yang lain. Ini mutmainnah, hati-hati. Bagi kalangan alim ini hati-hati. Bagi yang ustadz lebih merasa paling pintar. Ya, bagi yang kiai merasa lebih paling alim di antara kiai-kiai yang lain. Nah, merasa paling alim ini bahaya ini. Kalau kita kesurupan jin, obatnya diruqyah. Kalau manusia itu kesurupan bangsa jin, itu obatnya diruqyah, bisa sembuh. Tapi kalau kesurupan iblis, susah sembuhnya. Iblis ini ya sifatnya kan sombong. Jadi manusia yang alim tapi sombong, merasa lebih baik, tidak nerima nasihat orang lain, ini hati-hati kesurupan iblis. Dinasihati, dikasih masukan, apa lu ini bisa apa kamu, masih tua saya sama kamu ya, masihlah pinter saya sama kamu, berapa tahun kamu mondok, saya 25 tahun ya. Umur kamu berapa, 40, saya 60 tahun, lama saya makan garam, makan asam. Orang sombong ini hati-hati, ini kesurupan iblis. Dia tidak sadar kalau dia telah dirasuki oleh nafsu mutmainnah, merasa paling tua, merasa paling pintar, merasa paling suci ya. Kalau punya salah sama orang nggak mau datang, ya dialah yang harus datang sama saya lebih tua, saya lebih alim ya. Saya kiai, saya ustadz, masa saya harus datang sama dia? Dia cuma tukang tempe, dia cuma petani. Punya pemikiran seperti ini, dia telah kerasukan iblis. Itu sombong, nggak nampak sama orang, halus nafsu mutmainnah. Nah, itu harus kita taklukkan nafsu-nafsu tersebut. Kalau tukang tidur masih mending lah, itu orang-orang awam, itu juga nafsu juga. Hati-hati nih ya, teman-teman yang main game, maaf ya, dibahas lagi, minggu kemarin juga dibahas. Ini termasuk sufiyah yang harus ditaklukkan oleh kita semua ya. Teman-teman yang udah tua-tua ini kan banyak juga yang suka main game ini. Game ini melalaikan kita untuk ingat kepada Allah ya. Kita tidak sadar kalau kita ini digiring sama iblis untuk masuk jebakannya ke nafsu sufiyah. Memang kita sudah tidak menganiaya orang, fisik kita, tangan kita tidak, ya kan saya mau main game gak nyakiti orang, so kamu repot amat. Saya nggak juga ngerepotin orang, saya nggak nyakitin orang, saya juga ngerusuhin orang, ya enggak.
Saya mah di kamar main game, aman katanya. Iya betul. Tapi kalau kita ingin meningkatkan level keimanan kita kepada Allah, jangan sampai pikiran kita itu terbuang sia-sia untuk main seperti ini. Lebih baik pikiran kita digunakan untuk memikirkan hal-hal yang lebih berguna untuk umat. Mengkonsep pendidikan, dibawa pikiran kita untuk bagaimana umat supaya maju, bagaimana umat supaya tidak malas, bagaimana umat terus ibadah, bagaimana anak-anak bisa ibadah. Ini kita giring lagi nafsu kita ke sana, jangan sampai terjebak kita. Makanya para ulama ulama khas, ada ulama, ada ulama khas, ada ulama itu khawasul khawas. Ini ada tingkatan levelnya. Ulama pun ada ulama biasa, ada ulama khas, ulama khusus di hadapan Allah, ada khawasul khawas, para arif billah, para wali-wali. Nah, ini hanya kita yang tahu, yang mengukur, bisa mengukur level keimanan kita, diri kita yang tahu. Ya. Sampai di mana level keimanan kita ini? Sampai di mana kita membawa diri kita ini ke level-level ke berikutnya, ke level berikutnya. Hanya diri kita yang tahu. Jangan kita terlena dengan kita sudah alim, jangan. Stuck iman kita di situ. Makanya orang ulama zaman dulu jarang tidur, terutama di malam hari nggak pernah tidur. Karena apa? Matanya dibawa untuk berzikir atau melihat kebesaran Allah, pikirannya dicurahkan untuk memikirkan agama Allah, tangannya dicurahkan untuk berbuat kebaikan, kakinya dicurahkan untuk melangkah ke tempat-tempat ibadah, terus jarang tidur. Sampai selelah-lelahnya baru dia tidur, itu pun hanya untuk menghilangkan lelahnya. Tidur itu untuk menghilangkan lelah. Ya. Tidur itu memang nikmat, tidur itu. Tapi bagi orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, ini nafsu. Nah, hati-hati yang tidurnya jam 10 malam sudah tidur sampai subuh itu, waduh. Ya memang nggak dosa. Cuman sampai disitulah kita. Itu nafsu. Jebakan-jebakan iblis itu banyak. Makanya iblis itu membuat jebakan itu sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. Oh, itu Pak Alam imannya udah sekelas tempe misalnya, daya tahannya sehari udah minep melempem. Oh, Kano imannya sudah sekelas makanan ringan bertahan sebulan. Oh, kelasnya ini. Terus iblis itu bisa menilai. Nah, jebakannya cuma macam-macam. Oh, kalau Kano dijebak sama cewek aja sudah kelepek-kelepek, udah gampang Kano mah. Oh, si Ipin ini mau cewek nggak mempan, dia dijebak sama jabatan yang tinggi, dipuji-puji orang, pasti dia terlena. Akhirnya apa? Tertinggal. Maksiatnya pun berbeda-beda sesuai dengan tingkatan keimanan. Orang awam berzina ini maksiat, tapi orang alim bukan berzina. Nggak mungkin orang alim berzina. Tapi ketika dia berpikir tentang hal-hal yang tidak manfaat, ini sudah termaksud maksiat kepada Allah. Ya, termasuk main game tadi. Ya, ini dia bermaksiat kepada Allah. Itu. Ya ini Pak, itu istirahat saja. Kenapa tidak buat untuk berzikir? Terus taqarrub kepada Allah. Karena apa? Mumpung masih dikasih hidup di dunia ini, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bertanam, bukan waktunya panen kita di dunia ini. Jangan nyantai-nyantai. Umur kita 60 tahun misalnya. Kita nggak usah berpikir, wah dari tahun sekian kita ibadah sampai tahun sekian. Jangan. Kita nilai saja setiap harinya. Kalau 24 jam ini ibadah kita lebih banyak daripada istirahat kita, itu aman. Tapi kalau 24 jam ini
istirahat kita lebih banyak daripada ibadah kita, ini udah lampu kuning. Kita hitung saja, tidur kita berapa jam satu hari satu malam, zikir kita berapa jam satu hari satu malam, sholat kita berapa jam. Kayaknya kita ini sholat ini 5 waktu juga kayaknya ngebut. Kadang sholat juga nunggu iklan kalau kita suka sinetron. Ya, udah nonton film, apalagi yang gila ini ya, gila HP. Ya HP ini kan macam-macam, ada yang sosmed, ada yang game, ada yang sinetron, ada yang drakor, drama Korea, macam-macam, ada yang musik di HP ini, macam-macam. Ketika azan berkumandang, nunggu selesai mati gamenya, nunggu dramanya sampai iklan, nunggu. Jadi ini bisa kita nilai diri kita sendiri. Kalau sholat saja kita mampu menunda, mengedepankan hal-hal yang menghibur diri kita seperti itu, yakin bahwa kita telah berbuat syirkul khafi. Kita telah menduakan Allah. Tidak terasa kita telah menduakan Allah. Ada yang lebih penting daripada Allah, kan gitu. Salat itu ya, salat itu mi'rajul mu'minin. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang mukmin menghadap Allah. Menghadap Allah ternyata ada yang lebih penting daripada menghadap Allah, yaitu menghadap drama, menghadap sosmed, Facebook dan sebagainya. Ada yang lebih penting daripada sholat. Ingat kata Allah, nanti kamu pada saat datang di perhitungan amal, ya, begitu dihisap, amal ibadah kamu banyak yang sia-sia. Habis hidup kamu itu sia-sia. Waktu telah kamu sia-siakan. Ini nafsu ini. Makanya zakatnya orang hakikat itu mengendalikan hawa nafsu, membersihkan hawa nafsu. Apa hawa nafsunya? Hawa nafsu itu kan mulai dari lu'amah, sufiyah, amarah, mutmainnah 4, bahkan ada 3 di atasnya lagi, lebih halus lagi. Rodiyah, mardiyah, kamilah. Lebih lembut lagi. Nah, nafsu-nafsu ini di mana posisinya? Ada di panca indera kita. Nempelnya. Kalau dia menutupi hati seperti ini, tutup hatinya itu supaya kotor. Kalau hatinya sudah kotor, otomatis panca indera juga berbuat kotor. Kalau hati kita yang bening ini sudah kotor, mata kita malas ngelihat yang bersifat ibadah. Ya, malas pengen ngelihat siaran langsung Masjidil Haram. Kan ada nih Masjidil Haram siaran langsung. Kagum dengan Masjidil Haram. Itu kalah kekagumannya Masjidil Haram, lebih baik nonton bola, lebih baik nonton sinetron di HP, lebih baik nonton Facebook, lebih baik main game misalnya. Kalah. Mata ini, nafsu yang nempel di mata ini mengalahkan kebaikan. Tangan, nafsu yang nempel di tangan ini, ya, tangan ini lebih baik digunakan untuk hal-hal yang bersifat sia-sia. Nah, istirahat aja semalam, saya mah nggak nganiaya orang, kan tidur aja seharian. Ini juga nafsu. Ya. Makanya manfaatkan waktu di dunia ini yang sebentar ini, ya, supaya kita tidak dinilai sama Allah orang yang berbuat sia-sia. Kata suatu hadis, kesia-siaan itu adalah perbuatan syaitan. Al-mubazzirina kanu ikhwanus sayatin. Orang-orang yang berbuat sia-sia, mubazir, itu temannya setan. Mubazir ini bukan hanya makanan ternyata. Kalau makanan ini mubazir masih mending, masih bisa kita kasih ke santri, nggak habis, kita masih kasih ke tetangga kita. Kalau mubazir waktu, kita dikasih waktu 24 jam, lebih banyak istirahatnya daripada ibadahnya.
mubazir. Ternyata kita ini temanin setan, terbelenggu sama setan. Kita tidur diikat sama setan 3 ikatan. Ya, begitu kita bangun terjaga, lepas ikatan pertama. Kita bawa wudhu, lepas ikatan kedua. Kita bawa sholat, lepas ikatan ketiga. Orang yang nikmat tidur itu ikatannya nggak lepas-lepas. Ya, hati-hati. Yang udah tua nih, yang perutnya udah gendut-gendut kayak saya ini, enak tidur, bahaya. Ya. Ini hati-hati. Ini hati-hati. Itu zakatnya orang-orang hakikat itu. Mensucikan diri dari hawa nafsu. Mulai dari amarah, nu'amah, sufiyah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Itu ya. Makanya para ulama itu nggak mau meninggalkan taklim itu ya ini. Kiai itu jarang yang mau meninggalkan taklim, jarang. Kalau nggak betul-betul genting. Abuya Dimyati yang di Cidahu Pandeglang itu, mau yang datang siapapun kalau lagi taklim nggak mau dia. Selesai taklim dulu, ngajar dulu. Karena waktu, kata beliau ini, mau lagi jihad fisabilillah, ada waktu, ada tamu, ya tamu paling ada keperluan, udah itu sudah selesai. Ya nunggu aja sampai selesai taklim. Kalau tamu itu. Memang menyambut tamu itu wajib. Tapi ketika wajib bertemu dengan wajib, harus kita pilih kewajiban mana yang lebih besar, kan gitu. Nah itu ya, jadi itu zakatnya orang-orang hakikat itu mengendalikan hawa nafsu atau membersihkan diri dari hawa nafsu yang membawa kita kepada akhlakul qabihah, akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak tercela. Nah untuk orang-orang para wali Allah, para ulama yang sudah khawasul khawas. Kalau tadi ulama khas hakikat itu sudah khas, itu juga sudah khas. Kita kalau sudah bisa mengendalikan hawa tuh, mensucikan hawa nafsu kita sampai ke level hakikat itu sudah khas. Tapi ada khawasul khawas, khas di atasnya khas, khusus di atasnya khusus. Orang-orang khusus di hadapan Allah, tapi para wali itu khusus, lebih khusus lagi. Ulama itu sudah khusus di hadapan Allah, tapi para wali itu lebih khusus lagi, khawasul khawas. Para ahli ma'rifat billah, mereka bukan lagi mensucikan diri dari hawa nafsu. Sudah lepas mereka, para wali itu, dari jeratan hawa nafsu. Mereka sudah tidak butuh duniawi lagi. Yang mereka butuhkan Allah. Mereka tidak melihat duniawi lagi, yang mereka lihat hanya Allah. Mereka tidak menuju dunia lagi, yang mereka tuju hanya Allah. Mereka tidak merasakan ada di dunia lagi, yang mereka rasakan hanya bersama Allah. Itu orang-orang arif billah. Makanya zakatnya para orang-orang arif billah, para orang-orang ma'rifat itu mensucikan dirinya dari selain Allah. Ini pekerjaan roh. Sudah bukan levelnya sudah di atas lagi. Jadi hati, di dalam hati yang paling dalam itu ada roh, lub. Sehingga dengan roh itu terciptalah sirullah, bisa mengetahui sirullah, rahasia-rahasianya Allah. Kenapa bisa mengetahui rahasia-rahasia Allah? Karena dekat dengan Allah. Ya kita kalau berteman, sudah saking dekatnya, kadang kita kan curhat. Sampai rahasia yang paling kita pegang pun kita berikan kepada teman. Jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Saya cuma sama kamu curhatin. Kenapa? Sebenarnya saya sudah 4 hari nggak makan. Tapi yang orang lain nggak ada yang tahu, cuma kamu. Orang yang sudah dekat diceritakan. Jangan cerita sama siapa-siapa ya. Kenapa? Sebenarnya saya ini punya beban hidup yang tidak bisa saya ungkapkan kecuali sama kamu. Apa? Sebenarnya pengen kawin sebenarnya.
Nah, orang yang dekat ini akan diceritakan rahasia-rahasianya. Begitu juga dengan Allah. Ketika kita mencapai tataran arif billah, ruh kita dengan ruhullah bertemu, terbuka hijab itu. Ya. Yang kita lihat hanya Allah. Terbuka hijab tersebut antara ruh kita dengan ruh Allah bersatu, wahdatul wujud. Mata kita hanya melihat Allah, telinga kita hanya mendengarkan kalam Allah, kaki kita melangkah menuju Allah, tangan kita berbuat karena Allah. Semuanya panca indera kita ya, berbuat, beribadah lillahi ta'ala, minallah illallah. Makanya kajian bismillah itu jangan sampai lupa. Ba itu diri kita, bergeraknya ba itu yang menggerakkan alif gaib, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau penggeraknya alif gaib berarti diri kita ini, ba ini tidak bisa apa-apa. Kalau sudah yang kita lihat alif gaib, insya Allah yang kita dengarkan Allah, yang kita lihat Allah, kita menuju jalan Allah, kita berbuat karena Allah, lillah minallah illallah, dari Allah dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu. Jadi rasanya itu yang ia rasakan hanya kebersamaan dengan Allah. Ini ngajar, yang mengajar Allah, yang diajar Allah, itu kira-kira begitulah. Makan ya, ketika kita makan, bergeraknya ngambil makanan ini Allah yang menggerakkan, memasukkan makanan itu ke dalam mulut ini. Yang kita lihat Allah sedang memberi rezeki tubuh kita. Yang kita rasakan Allah menggerakkan tangan, Allah menggerakkan kerongkongan, menggerakkan makanan ke dalam. Ini yang kita rasakan. Ketika kita mengajar, Allah sedang mengajar kepada umat-umat ini supaya mengenal Allah, menghilangkan kebodohan-kebodohan di antara umat ini. Allah sedang mengajari kita. Bukan ustadz ini yang mengajar, tapi Allah yang mengajar agar umat itu mengerti Allah, kan begitu. Karena apa? Ini yang menggerakkan Allah, ini juga yang menggerakkan Allah. Itu kalau sudah khawasul khawas, yang ada di rasa. Sholat pun demikian, yang sholat Allah, yang disembah juga Allah. Jadi kalau orang yang pakai logika, berarti kamu menyembah diri kamu, musyrik dong. Masa kamu menyembah kamu, diri kamu menyembah diri kamu, musyrik dong. Ya musyrik bagaimana? Kalau musyrik itu menduakan Allah. Justru orang ma'rifat billah itu tidak ada yang lain kecuali Allah. Bagaimana musyrik? Wong yang dilihat Allah, yang didengar Allah, yang dituju Allah, berbuat dia karena Allah, bagaimana musyrik? Takbir Allahu Akbar, dia nyebut Allahu Akbar itu juga karena Allah. Dia bisa sujud karena Allah, bisa ruku karena Allah, bisa makan karena Allah. Bagaimana musyrik? Yang musyrik itu kalau lagi takbir Allahu Akbar, aish, sampai di mana tadi ya? Aduh, sinetron tanggung amat. Wah, lagi iklan, udah habis belum iklannya ini? Buru-buru sholatnya. Ya, buru-buru. Yang gila HP, waduh kacau ini, aduh, kuota tinggal dikit lagi, aduh. Justru itu yang musyrik malahan. Kalau orang-orang ma'rifat billah, gimana mau musyrik, yang ada hanya Allah. Nah itu, jadi membersihkan diri, rasa di dalam dirinya itu daripada selain Allah. Yang ada hanya Allah, yang dilihat Allah, yang dicintai hanya Allah. Dia berbuat baik karena Allah, bukan karena seseorang. Wah, saya bawa roti lah, mudah-mudahan Ustadz senang. Berarti ibadahnya karena Ustadz. Ya, mau pengajian bawa kopi,
Mudah teman-teman pada senang. Berarti ibadahnya karena teman-teman. Ya jangan laju juga nggak bawa apa-apa kelewatan. Ngaji bengong aja, ngelamun aja. Kenapa? Saya sudah karena Allah ngajinya. Nggak perlu makanan, nggak perlu apa. Ya itu yang bisa menilai seperti itu diri kita sendiri. Ya, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu tentang apa yang benar. Itu diri kita. Nah, diuraikan tingkatan demi tingkatan itu, kita bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, koreksilah dirimu sebelum nanti Allah yang koreksi. Wih, tangan kamu ini banyakan maksiatnya daripada ibadah. Yang bener, protes sama malaikat. Saya di dunia nggak maksiat, saya di dunia nggak nggak nganiaya orang. Iya, tangan kamu nggak nganiaya orang, cuman banyak istirahatnya tangan kamu itu daripada berbuat baiknya. Mubazir, mata kamu itu banyak mubazirnya daripada ibadahnya. Kenapa? Banyak istirahatnya daripada ibadah. Kaki kamu banyak maksiatnya daripada ibadahnya. Kok bisa? Ya mubazir, kaki kamu nggak dipakai untuk berjalan ke tempat-tempat ibadah. Ini yang perlu kita koreksi. Hasibu anfusakum. Jangan berarti kita sudah meninggalkan kemaksiatan itu sudah aman kita, jangan. Terus kita berupaya meningkatkan tataran keimanan kita kepada Allah. Terus dari kelas 1 ingin naik kelas 2 ada ujiannya. Mau naik kelas 3 ada ujiannya. Orang yang sudah level kelas 6 tentu ujiannya berbeda dengan level kelas 1. Wajar kalau beban kiai itu lebih berat daripada beban umat. Ya, wajar beban ustadz itu lebih berat daripada beban murid. Wajar beban kepala sekolah itu lebih berat daripada beban guru. Nah, kayak dalam keluarga, kepalanya kan suami. Tentu beban suami itu lebih berat daripada beban istri. Karena dia kepala rumah tangga, harus memikirkan kebutuhan istri, kebutuhan anak, kebutuhan rumah, kebutuhan kebun, kebutuhan tetangga, dipikir semua kalau suami ini. Kalau istri, dapur sudah nggak guling, udah aman. Kalau suami bukan hanya urusan dapur, mikirin anak supaya pendidikannya cukup, makannya cukup, masa depannya cukup, jodohnya bagus. Ini dipikirin semua nih sama pemimpin. Ya ini level kita ini harus terus meningkat. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 5. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifatnya. Ini harus kita tingkatkan. Jangan merasa puas dengan kondisi kita sekarang ini. Ya. Jangan merasa puas. Kita harus terus merasa kurang di hadapan Allah itu. Jangan merasa sudah cukup. Kalau urusan dunia, ya kita lihat orang yang lebih rendah daripada kita. Kita nggak punya mobil, hanya punyanya motor, alhamdulillah. Masih punya motor, tetangga kita sepeda. Alhamdulillah udah punya mobil, tetangga kita cuma motor, sekeluarga jalan boncengan kadang berlima. Alhamdulillah nggak kehujanan, punya mobil. Tetangga kita kalau mau ke pasar hujan, nggak jadi ke pasar, hujan. Itu kalau urusan dunia. Tapi kalau urusan ilmu, urusan ibadah, kita harus melihat orang-orang yang lebih tinggi lagi nilai keibadahannya, kesuciannya. Wah, saya harus seperti ustadz itu. Ya. Saya harus jadi seperti syekh itu. Syekh Khalil, Syekh Nawawi, Syekh Hashim Asy'ari. Terus kita contoh para ulama-ulama khas. Kalau untuk nilai ibadah, ya kita contoh yang lebih tinggi daripada kita. Itu kalau untuk urusan akhirat. Kalau bisa zikir kita, Ustadz ditanya, Ustadz sehari semalam zikir berapa ribu kali kalau baca Bismillah? Kalau Quran berapa juz sehari semalam? Ya, kalau sholat berapa rakaat sholat sunnahnya satu malam? Tanya Ustadznya, contoh. Kalau bisa lebih daripada itu.
urusan ibadah. Gitu. Nah, jadi itu muhasabah kita malam ini, taklim kita malam ini, semoga kita terus bisa meningkatkan level keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thariq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan.